Mbak, ngapain di sini? Ini udah malam. Di sini udah nggak ada perempuan. Ini pasar. Kagak jawab, diem. Karena teman saya penakut. Dia bawa seperti pentungan kan. Diisengin begini, diketok sama dia. Tiba-tiba balik. Buk. Ini muka darah semua. Saya kaget, langsung panik. Langsung saya balik badan, lari. Nah, teman saya ikut lari, tapi salah megang tangan. Nah, sebelum saya keluar, sempat teman saya ngomong, ya emang di situ emang angker. Makanya sampai sekarang kagak ada yang berani jaga di situ selain lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badrul Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Jakarta Pusat. Nah, beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu jaga pasar yang ada di Jakarta Pusat. Nah, mungkin pasar ini gua nggak sebutin ya. Nah, pasarnya ini orang Jakarta pasti paham nih, yang banyak barang-barang second dan banyak engkoh-engkoh sama inci-inci di sana. Nah, itu pasarnya. Gue sering belanja di sana dulu. Oke, langsung aja ini kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo Bang. Halo. Siapa namanya Bang? Somad. Bang Somad. Ya. By the way, Jakpusnya di mana Bang? Senin. Oh, Senin ya. Oke, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke. Terima kasih ya Bang Somad ya. Udah kita undang dan alhamdulillah mau datang kemari bagi pengalaman kisahnya, horornya. Oke, tahan dulu ya Bang Somad ya. Yep. Sebelum kita lanjut kitanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri dan masih akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kita ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah di sini. Oke, cari posisi rebahan terbaiknya, siapin kopinya, gasken kita ke gibah misteri. Halo Bang Somad. Halo. Gimana nih Bang, kisah pengalamannya nih Bang? Kisah pengalaman saya waktu saya kerja di pasar ya. Oke. Bagian saya tuh penjaga malam Oh, siap. untuk keseluruhan lah. Oh, jadi petugas keamanan malam gitu Bang? Iya. Oh, iya. Seperti biasa patroli malam. Itu patroli malam jam 11 sampai jam 12. Enggak semua ya, enggak semua yang patroli aktif. Jadi satu pos itu satu. Jadi kan totalnya semua kan ada 16. Jadi dibagi dua. Oh. Sebagian kontrol, sebagian jaga pos. Ya bagian saya kan bagian tutup gerbang. Tutup gerbang itu saya juga udah nggak enak lah gitu. Rasanya itu udah nggak enak pokoknya. Ya tiba-tiba kayak ada orang lewat aja. Gitu. Udah saya nggak ngambil pusing. Maksudnya orang lewat gimana Bang? Seperti bayangan. Oh. Saya nggak mau ngambil pusing. Ya udahlah. Mungkin angin saya gitu. Nah itu kalau malam itu di pasar itu toko-toko masih pada buka tuh Bang, pasar-pasar ya? Itu sebagian masih ada yang buka. Kadang-kadang kalau misalnya ekspedisinya datang gitu, barang-barang dari luar gitu, itu masih buka sampai malam. Kadang sampai pagi. Tapi tuh. sebagian tutup juga. Sebagian tutup. Cuman ya berapa toko lah yang masih buka yang barang datang. Oh berarti pasar itu aktifnya pagi dan siang doang ya Bang? Ya? Iya betul. Oke, paham lah barang-barang second di mana nyarinya. Oke. Saya ngontrol ya seperti biasa, ya aman lah, nggak ada apa-apa, kendala juga nggak ada. Ya kembalilah ke posnya masing-masing. Setelah kembali ke pos masing-masing, saya lapar ceritanya. Minta beli nasi goreng sama teman saya. Tolong beli nasi dong gitu. Dia bilang, beli nasi apa? Nasi goreng. Buat berdua. Ya oke lah gitu. Ya setelah itu saya nunggu sekitar setengah jam lah ya. Kembalilah tuh teman saya.
makan di bareng di situ. Saya udah punya firasat kurang enak, saya mau makan di dalam rasanya nggak enak. Ya sudahlah, makan di luar aja gitu. Pas mau makan, gerimis ceritanya tuh, gerimisnya ya dibilang gede enggak, dibilang kecil juga enggak, ya lumayan lah pokoknya. Ya mau nggak mau saya makan di pos. Nah di situ setelah makan di pos sama teman saya itu, sama rekan saya, teman saya namanya Sidul. Saya makan bareng sama dia. Tiba-tiba saya habis makan, saya kaget. Ada yang nimpa pakai pasir. Itu ke dalam, langsung siram pasir. Tapi saya lihat pasirnya tuh nggak ada. Jadi saya tuh berdua tuh kelabakan. Langsung brr. Begitu sama teman saya. Jangan ini apaan? Ya nggak tahu lah. Udah makan aja. Nggak lama, berapa menit kemudian mati lampunya. Lampu jalan semua sampai ke pos itu gelap. Itu posisi udah gerimis ya, tapi itu kan namanya pos kagak ada, nggak pakai pintu kaca, nggak, dia sih kayak teralis begitu, dia bolong-bolong lah gitu kayak buat nyamuk. Udah gitu saya serela makannya udah hilang. Akhirnya teman saya keluar, saya ngomong, saya juga entah saya kebenaran atau gimana, saya juga kurang paham juga, jangan cuci tangan begitu, ngundang yang enggak, saya bilang gitu. Nah, kata teman saya, bercanda mulu, jangan suka nakut-nakutin orang. Tiba-tiba dia cuci tangan di kucuran pas di genteng tuh. Pas dia cuci tangan, tiba-tiba turunlah tuh rambut. Itu rambut bener-bener panjang. Saya juga sempet ya, pas saya nengok teman saya lari. Saya ikut lari sampai keluar. Saya lari sekenceng-kencengnya sampai itu kunci. Pokoknya peralatan semua saya tinggal semua. Karena lampunya mati, gelap. Itu maksudnya rambut turun ke tangan abah maksudnya? Ke teman saya yang sedang cuci tangan. Iya. Pas cuci tangan dia tuh bukannya air, tapi rambut. Ya setelah itu ya udahlah, saya putuskan di luar sampai pagi. Jangan balik lagi ke dalam. Sampai pagi, sampai terang lah, udah matahari udah keluar, baru saya masuk lagi ke dalam. Buka gerbang seperti biasa. Sampai nunggu datang aplusan saya. Pulanglah saya tuh istirahat di rumah. Setelah itu beberapa bulan kemudian saya jaga lagi sama teman saya. Seperti biasa saya kalau malam kontrol, berdua tuh saya. Ya kondisi emang masih aman, nggak ada apa-apa. Sekitar jam 1-an lah, itu saya nggak ingat waktu kontrol tuh. Dari jam 11 sampai jam 1. Seharusnya kan saya jam 12 sudah di pos. Nah tiba-tiba masih di jalan, nggak ingat waktu karena saking enaknya kontrol. Tiba-tiba pas lagi jalan, itu saya ngeliat anak kecil. Anak kecil ini kok bulak-balik mulu, ada apa? Pertanyaan saya tuh sama teman saya tuh, ini anak kecil ngapain sih mundar-mandir? Kayak nggak ada orang tuanya aja. Saya samperin lah ceritanya tuh sama teman saya, tapi nggak ada. Anak kecil itu? Nggak ada. Anak kecil itu nggak ada, bener-bener kagak ada. Sedangkan di ujungnya itu kan jalan buntu, tembok. Masa bisa hilang begitu aja, kan nggak mungkin. Kalau emang dia ada, ya udah pasti ada lah. Ini nggak ada. Nah disitulah teman saya bilang, siapa ya? Ah udahlah, nggak apa-apa. Sampai jam 1, terus saya jalan. Akhirnya saya balik lagi lah, balik ke pos. Itu saya bener-bener udah nggak ada omongan lagi. Anak kecil itu ada di kamar mandi, adanya di kamar mandi, tapi kagak ada tangannya. Tangan sama jari-jari pokoknya udah nggak ada lah. Tangan udah pokoknya udah gimana, hancur lah. Itu ternyata bekas kelindes mobil, masih daerah pasar. Di situ ya sudahlah, disitulah saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya mau ngomong gimana nggak bisa. Pokoknya udah semuanya saya udah diem aja udah. Saya udah pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Teman saya juga udahlah, yang udah mah udah, nggak usah dipikirin. Bukan masalah mikirin, sayanya udah nggak bisa mikir kemana-mana. Udah bilang frustrasi ya, frustasi lah saya dah. Pulang lah saya tuh, istirahat di rumah. Sorenya itu dapat kabar saya di pasar, katanya ada yang bunuh. Di pasar situ? Di pasar itu.
Teman saya nginfoin seperti itu, tapi saya nggak tahu lokasinya sebelah mana. Sedangkan posisi saya ada di rumah. Nah, teman saya juga yang satu dikabarin seperti itu. Nggak taunya posisinya itu untuk besoknya itu saya jaga di situ. Nah, tapi saya nggak tahu posisinya itu dia. Itu dengernya dia karena hamil. Cewek nih mau diri nih. Cewek. Nah, itu dia udah frustasi katanya sama pacarnya karena ditinggal. Nggak mau tanggung jawab. Ya, dia di situ ada warga di sana bilang dia terjun dari atas karena udah nggak sanggup. Nah, mending lebih baik ngakhiri hidup daripada nyusahin. Loncatlah dari atas itu sampai jatuh ke mobil. Meninggal tempat, Bang. Meninggal di tempat. Lantai berapa kalau boleh tahu, Bang? Dia lompat. Itu lantai 2. Kalau yang sekarang itu pendek. Dulu kan tinggi. Lantai 2 tinggi. Benar-benar. Sebelum dibangun lagi. Iya, sekarang kan udah tinggi. Nah, disitulah jatuhnya ke mobil tua. Ya setelah itu ya sudahlah. Saya cuma dengar info dari itu aja dari temen. Ya saya yain aja. Tuh. Nah, kemudian ke besokan harinya saya berangkatlah aktivitas kayak biasa. Dari rumah sampai kerjaan tuh saya udah nggak enak firasat saya tuh. Udah bener-bener kagak enak, seperti ada yang ngeganjel, perasaan kayaknya udah dakduk. Wah, pokoknya pikiran udah kemana-mana lah gitu, udah nggak jelas. Tibalah saya ke kerjaan saya, seperti biasa bagi-bagi tugas lah untuk bagian tugas pos masing-masing gitu. Kebetulan teman saya nggak masuk, saya sendiri. Saya nggak tahu udah dia sakit atau gimana, saya nggak tahu. Nah, sampai sore ngumpul ke pos untuk bagi tugas malam. Seperti biasa untuk aktivitas malam lah gitu, untuk jaga-jaga toko-toko yang sudah tutup. Kebetulan saya yang dapat tugas untuk ngawal. Untuk yang lain itu cuman saya nggak banyak, cuman 4 orang. Oh, 4 orang. Iya. Itu yang 4 orang itu termasuk sama saya ya, 4 orang nggak tahu kalau itu bekas kejadian yang kemarin, yang orang bunuh itu. Ya udah gitu saya lewatin dong. Saya sempat bertanya sama temen ini, pasir dari mana? Kok banyak banget? Nggak tahu. Seperti itu bilangnya teman saya. Udahlah jalan aja. Tiba-tiba tuh klakson mobil tua bunyi. Tin. Sedangkan mobil itu udah mati. Nggak ada mesin, nggak ada apa. Rasa penasaran saya sama teman-teman saya samperin. Saya senter lah. Kagak ada, emang kosong. Udah gitu saya balik lagi. Pencet lagi. Kedua kali. Pas udah bunyi, makin penasaran. Teman saya juga. Udah hawanya udah beda. Masa iya mobil udah mati bisa klakson. Sedangkan sini cuma kita orang doang. Cuma berempat, nggak ada lagi. Siapa yang nyalain mesin? Ya udahlah, nggak usah diambil pusing. Mungkin ya penghuni situ kali, bilang gitu bilangnya. Gila sih, padahal mesinnya udah nggak ada ya, Bang ya? Mesinnya nggak ada, itu mobil udah rongsokan. Udah rongsokan. Itu mobil sampah ya. Mobil sampah itu. Udah nggak ada, ya? Udah nggak kepake, yang udah nggak aktif. Setelah itu ya udahlah, saya jalan lagi kembali. Terus seperti biasa muter sampai jam 12. Setelah itu saya jaga di situ, minta temenin sama pos lain. Karena saya jaga sendiri, nah saya minta temenin sama temen yang di pos 8. Ya namanya Sidul. Pas dia datang ke situ, sempat nanya, emang suruh bantu sini? Dia jawabnya seperti, iya kayak orang gimana sih? Orang mukanya agak pucat. Iya, tapi pelan suaranya. Ya udah, tunggu sini dulu ya, mau beli kopi dulu. Saya bilang begitu. Tungguin, mau kopi nggak? Apa mau teh atau apa? Mintanya darah. Mintanya darah. Kan dia kan demen bercanda, saya juga bingung. Darah kalau ada. Bilang gitu. Saya giniin aja. Ya maaf ya, kalau ngomongnya agak kasar. Ah bego, saya bilang gitu. Minta yang aneh-aneh aja, bercanda mulu. Udah, dia nggak jawab lagi tuh bang. Gitu bang. Udah itu saya belilah, saya jalan. Ya, lumayan jauh lah, namanya jalan kaki. Saya keluar, buka gerbang. Yang saya anehnya lagi, kenapa yang bantuin saya ada di warung? Saya sempat tegur lah. Kok di sini? Bukannya di pos? Tadi kan disuruh di pos. Dari tadi juga masih di sini, belum di pos.
Ini disuruh kesini mau beli kopi buat di pos. Lah ini beli kopi buat di pos. Saya bilang begitu. Ya saya kembalilah ke pos sama dia berdua. Sedangkan saya sampai pos udah nggak ada tuh orang itu. Saya sempat nanya, bukannya di sini tadi duduk. Demi Allah, gua nggak pernah duduk di sini. Baru ini gue bantuin. Sempat bertanya-tanya lah, siapa? Nah itu. Nggak lama tuh teman saya kan orangnya iseng. Satu udah iseng, kedua penakut. Dia itu bawa kemenyan ceritanya. Bawa kemenyan. Bawa kemenyan. Buat bakar-bakar lah gitu, pakai rokok. Biar wangi katanya. Biar wangi lah ruangan. Pas abis bakar itu kayak orang lewat. Saya kaget tuh. Langsung. Nah teman saya bilang apa? Enggak, saya diem aja. Sekali masih kayak gitu. Kedua kali masih begitu lagi. Udah mulai panik saya tuh di situ. Tiba-tiba ada yang manggil. Pak, Seperti itu. Itu cuma 2 kali. Pak. Gitu. Saya nengok, gitu, nggak ada. Akhirnya saya mutusin keluar sama teman saya. Yuk kita kontrol dulu yuk. Udah jam berapa nih? Pas lihat jam 2, ya udah kontrol. Ke gerbang pertama dulu, baru kedua yang di dalam, yang bekas mobil tua. Ya akhirnya saya ke depan. Ya aman lah. Udah seperti ini, udah nggak ada apa-apa. Ya, saya masuk ke dalam ya. Yang ke mobil tua yang di pasar. Nah setelah itu yang saya bikin panik, ada perempuan di samping mobil. Mobil yang tua itu. Iya, itu pakai baju kuning. Itu maksudnya Bapak lagi ngapain tuh? Maksudnya lagi lewat atau lagi emang di situ? Saya tuh ngontrol bagian ke dalam karena depan udah, kan pasti ke dalam ke pasar. Nah itu pas di samping mobil tua itu ada seorang perempuan, itu berbaju kuning. Sempat saya tanya, bilang Mbak, ngapain di sini? Ini udah malam. Ini buat apa di sini? Di sini udah nggak ada perempuan. Ini pasar. Kagak jawab, diem. Situ. Karena teman saya penakut, iseng dia bawa seperti pentungan kan. Diisengin begini, diketok sama dia. Tiba-tiba balik. Buk. Ini muka darah semua. Saya kaget langsung panik. Langsung saya balik badan, lari. Nah teman saya ikut lari, tapi salah megang tangan. Tangan itu yang dipegang sama dia, ditarik. Sampai ikut saya tuh, terus sampai ke depan. Akhirnya pas dilihat masih tangan, dibanting. Itu tangan. Itu tangannya dibanting. Saya udah ketakutan. Ngebanting gara-gara banting tangan. Sekitar jam 2 lewat lah, saya ngontek teman yang lain, minta tolong. Bertiga akhirnya saya balik lagi ke situ, bikin penasaran. Emang saya udah takut, sebenarnya takut bener. Saya balik lagi ke situ bertiga. Tapi setelah itu nggak posisi itu aja, malah nongol lagi. Itu dia nongolnya di dalam mobil. Itu di dalam mobil sempat seperti kayak cahaya, kayak api lah. Kan nggak mungkin kalau di mobil itu ada api, sedangkan di situ nggak ada yang nabun. Ada api, teman saya bawa air, disiram mukanya mati malah nambah gede. Udah gitu, semakin penasaran, disamperin lah sama saya bertiga lah. Saya lihat, terus hilang. Pas udah hilang, nongol kepala. Dari situ. Cuman satu pesennya dia. minta tolong lapin muka saya. Ngomong gitu? Iya. Saya, teman saya, sampai udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, saya pingsan di situ. Sampai pagi itu saya pingsan. Saya ditemuin sama tukang sapu. Dibangunin saya, Pak gitu. Akhirnya saya sadar lah di situ. Kok tidur sini, kan bukannya ada posnya. Saya diem langsung bengong. Ya bengong lah kayak orang bego apa gimana, saya bengong ya. Teman saya itu masih di situ. Saya bangunin, ayo bangun. Terus saya bertiga balik ke pos untuk laporan sama atasan saya. Udah gitu, dari 3 orang ini cuma saya satu mau minta keluar dari situ. Minta resign? Minta resign. Oke. Karena saya udah saking takutnya, udah nggak sanggup lah. Saya keluar dari situ, tapi ya nggak di situ aja saya keluar, nggak nganggur. Ada saudara saya ngajak kerja, lebih baik kerja sama gua aja daripada kerja kayak gitu 24 jam kerja di situ. Udah ikut gua aja, mau makan mau apa udah dijamin. Akhirnya saya memutuskan
mundurkan diri. Saya ikut sama saudara saya untuk kerja epoksi. Nah, sebelum saya keluar, nah sempat teman saya ngomong, buka-bukaan sama saya ngomong, iya emang di situ emang angker. Makanya sampai sekarang kagak ada yang berani jaga di situ selain lu. Mau yang tua, mau yang muda, nggak ada yang berani. Ya karena itu, ulah itu yang pas bunuh dirinya itu, ya itulah yang bikin seremnya di itu, semakin nambah. Nah kemudian saya resign ya, keluar. Tapi itu saya resign, nggak langsung saya keluar. Itu masih 1 malam ya, nunggu besok baru diproses. Pas besoknya itu kan terakhir tuh saya kerja, besoknya udah resign ya. Ya saya ke situ, masih dikasih di situ terakhir, karena lu kerja di sini terakhir, gua tempatin sini ya. Mau ada apa tanggung jawab gitu. Takut namanya di sini sepi, takut ada maling atau apa, harus tanggung jawab. Tapi nggak mau sendiri, saya bilang gitu. Kalau bisa ada temennya, ya oke, saya dikasih sama yang tua. Nah, sedangkan yang tua nggak kuat lari. Ya saya akui sih emang orang tua itu ya berani. Ya tapi berani begitu, cuman omongan aja. Si bapak ini, teman saya ini yang senior, yang tua, manggil ceritanya, bilang gitu. Saya kan manggil, Bontot sini, itu apaan? Katanya. Apaan itu? Itu mana? Itu katanya. Udah yuk lihat yuk. Pas saya samperin ke mobil itu, saya udah nggak mau, sebenarnya udah kagak mau lagi ke mobil itu, karena dia yang ngajak, ya udah saya ikut lah. Saya juga itu samping-sampingan, kagak mau jauh. Nah di situ tiba-tiba dari mobil keluar orang, diseret begitu, kayak orang minta tolong. Nah si bapak ini yang senior saya ini tiba-tiba nyamperin lah gitu. Jangan suka kayak gitu, jangan jahat sama orang. Nggak ngomong, tetap jalan terus. Sempet marah tuh, si bapak itu sempet marah. Pas marah gitu, manggil lah saya tuh, sana saya di belakangnya. Udah yuk, tolongin tuh orang itu, katanya, tolongin. Akhirnya saya mau nolongin, saya takut, saya udah pirasat saya udah nggak inilah, udah bener-bener udah ini. Saya udah takut, udah pirasat nih pasti nggak jelas ini. Saya bilang gitu. Tiba-tiba pas yang orang yang diseret itu ternyata perempuan itu. Gimana maksudnya tuh bang? Orang yang diseret Oke. ternyata perempuan yang mukanya berdarah, yang minta tolong lapin muka saya. Nah itulah di situ saya langsung kagak mau lagi sampai sekarang, kagak mau kerja di situ lagi sampai sekarang. Meskipun saya diajak balik lagi situ, saya nggak mau, udah cukup sampai situ aja. Itu diseret maksudnya ada orang yang nyeret bang? Iya, tapi yang nyeret itu sama. Maksudnya gimana sih? Yang ini saya nyeret, terus dia diseret. Iya. Orangnya sama. Sama. Si cewek itu. Sama. Saya makanya lebih anehnya, kenapa yang diseret sama yang nyeret sama? Dia pakai baju kuning, yang diseret baju kuning, tapi mukanya cuman yang tiduran aja yang saya lihat. Yang nyeret itu saya nggak lihat, karena beradab sana sambil jalan, kagak ngomong nggak apa. Pas saya nengok itu, ya itulah mukanya yang darah itu. Si bapak itu gimana tuh? Si bapak itu langsung kabur, saya ditinggalin. Saya mau lari nggak bisa lari, udah saya jalan pelan-pelan. Udah besoknya saya langsung keluar, saya langsung sakit. Saya juga Sakit itu bang? sakit, saya 1 minggu itu. Akhirnya saya di sana juga diputusin udah nggak usah kerja lagi di situ, lebih baik keluar cari kerjaan lain. Nah itu abang bilang tadi anak kecil itu bekas ketabrakan di situ, maksudnya gimana tuh bang? Nah itu awalnya teman saya tuh ceritainnya setelah saya keluar dari kerjaan. Itu diceritain semua, dari yang bunuh diri, dari yang anak kecil kelindes, terus dari orang-orang yang dibunuh di situ, diseret-seret. Saya taunya pas saya sudah keluar diceritain semua di situ. Ya di situ langsung saya udah nggak mau lagi, udah sampai sekarang udah saya keluar, nggak mau lagi kerja di situ. Nah nih bang Somad, tadi kan abang kan cerita tentang pengalaman abang di pasar nih. Iya. Oke, emang pasar itu saya lihat tuh pasar emang agak sedikit horor banget emang itu pasar. Nah selain di pasar nih bang, abang pernah ngerasain juga hal-hal gaib bang, hal-hal mistis gitu sama hidup abang nih? Ada. Gimana tuh? Itu di kereta itu adanya. Oke. Itu waktu dulu ya, saya di zamannya kereta-kereta dulu lah. Itu saya
sempet orang tua nyampein suruh lihat adik saya yang naik kereta. Setelah itu ya saya ke stasiun dong. Nah saya ke stasiun, saya lihat adik saya. Ya saya lihat, saya susulin. Dia naik, ya saya ikut naik. Nah tiba-tiba di kereta itu saya naik, kok nggak ada adik saya. Saya cari-cari dari ujung ke ujung, saya nggak ketemu. Setelah itu ya udah, saya ikut kereta itu. Entah itu keretanya kemana, saya ikut sampai malam. Saya turun di kereta itu, suruh pindah kereta, saya naikin. Sampai saya nggak tahu stasiun mana, suruh turun naik lagi sampai malam. Itu saya cuman 2 hari lah saya tuh hilang. Tapi ternyata di sana tuh udah 7 hari. Di hari nyatanya itu udah seminggu. Sedangkan saya ngerasain baru 2 hari. Terus selama abang hilang tuh apa yang, maksudnya pemandangannya apa yang abang rasain? Ya pemandangan sih ya seperti biasa. Yang pas malamnya ini saya kan udah ngantuk lah. Saya di kereta sendirian, udah nggak ada orang, lampunya mati. Nah tiba-tiba datanglah masinis, suruh turun, tapi mukanya pucat, agak pucat, cuman agak hitam-hitam lah gini. Saya nggak tahu lah, pokoknya dia ajak, udah tidur di sana aja, ikut. Saya ikut lah ceritanya. Pas saya ikut, kok jalan gelap. Saya ngeri, takut ada lubang atau apa ya kan. Ya udah saya ikutin dia aja, nuntunin dia dari belakang. Dia tidur di sini, nanti pagi bangun. Saya pas tidur di bangku, terasa saya nggak enak, saya pindah ke kolong bangku itu. Saya perhatiin masih di sini jalan, terus dia jalan. Kan nama pandangan gelap sana kan saya nggak tahu di situ ada pos atau apa. Tiba-tiba dia berbalik, tapi bukan badannya yang berbalik, kepalanya muter begini. Saya langsung ketakutan, nutup mata di situ. Saya udah ketakutan sampai pagi. Saya baru dibangunin, itu ada nenek-nenek tukang sapu di situ. Ternyata saya ada di rumah kereta. Tahu saya rumah kereta itu di mana? Tahu Manggarai, tahu di mana? Saya nggak tahu. Saya di situ. Iya. Ditemuinnya. Itu nenek-nenek tukang sapu yang setiap hari nyapu di situ. Saya diantrin. Akhirnya habis dari mana? Tong, saya digituin. Nggak tahu nih, saya tahu-tahu ada di sini. Emang mau kemana? Mau cari adik saya gitu. Emang adiknya di mana? Tadi di kereta. Di sini juga emang kereta. Dia bilang gitu. Ya udah, mendingan stasiun sana. Di sini mau ngapain? Nggak ada orang. Udah sih saya anterin gitu. Nenek anter, dia bilang gitu. Dianterin ke stasiun itu. Akhirnya saya naik lagi kereta. Agak siang lah ya. Saya nemuin orang tua saya. Seperti abang saya, saudara-saudara saya. Itu jaraknya nggak jauh semeter sama saya. Saya teriak, tapi nggak denger. Agak denger sama sekali. Saya tahu orang tua saya pakai baju merah. Terus yang lain juga. Ya saya pokoknya ngenalin banget lah. Di depan ini 1 meter begini saya teriak-teriak, kagak didengerin. Tuh sempet orang tua dan saudara-saudara saya tuh naik kereta itu. Saya mau samperin ke kayaknya berat. Saya mutusin saya tunggu di situ, ntar juga balik lagi. Pas balik lagi ke situ, ternyata nggak ada, orang tua saya nggak balik lagi. Keretanya udah baik tapi dianya nggak ada. Udah gitu, setelah itu saya keluarlah dari stasiun. Entah saya di jalan mana nggak tahu, pokoknya jalannya agak jauh lah. Setahu saya tuh pas di jalan panjang itu lampunya juga ya agak samar-samar lah, nggak begitu terang. Saya jalan sejauh mungkin lah itu. Saya jalan nggak tahu kemana, nggak putus-putus tuh jalan. Nah, tiba-tiba saya lihat ada orang kembar. Tapi yang satu ada kepala, yang satu nggak ada. Di situ saya mau minta tolong, tapi saya takut karena itu kepalanya nggak ada, yang satu ada. Akhirnya saya jalan, tiba-tiba ada di belakang saya. Siapa? Orang itu. Yang 2 itu, yang kembar itu. Pakaiannya sama, cuman bedanya nggak ada kepala aja. Itu sempat saya ditarik-tarik kanan kiri seperti ini. Saya ditarik-tarik sampai pengen kecebur ke kali. Akhirnya diantar lah tuh sama yang nggak ada kepalanya. Dituntun. Saya dituntun setemu cahaya. Saya dituntun jalan terus
terus sampai ketemu cahaya. Akhirnya pas ketemu cahaya itu tiba-tiba terang seperti kayak udah pagi gitu. Saya mikir kok padahal di sini gelap, masih malam, kok tiba-tiba terang. Apa nih? Gitu. Udahlah. Sampai itu kan saya lihat pulang kan. Saya pulang, tiba-tiba saya ada di stasiun Tangerang. Tapi itu sebelum stasiun ya, sebelum di stasiun, masih di jalan di rel itu, masih saya ngejalan aja terus tanpa tengok kiri, tengok kanan. Saya sempat sampai ketabrak kereta. Itu kalau nggak ditolong sama bapak-bapak, saya udah ketabrak. Akhirnya saya ditarik, ditanya mau kemana, mau pulang kemana. Saya bilang ke kali. Nah mungkin dia udah pernah atau gimana, mungkin Kalideres. Diantarlah sama dia tuh sampai Kalideres. Akhirnya saya naik kereta sama dia, dianterin sampai Kalideres. Sedangkan dia kan kagak turun, dia mau ke stasiun mana saya nggak tahu. Nih kamu udah turun di sini, ini udah sampai kali. Saya turun. Nah setelah saya turun berarti saya jalan tuh arah pulang. Saya udah agak inget lah jalan yang saya arah pulang tuh, saya udah agak inget. Kan kereta udah jalan tuh, mungkin kenceng, udah kereta kenceng. Nah saudara saya itu yang naiknya di belakang kereta posisi kenceng sampai loncat. Loncat nangkep saya. Langsung saya ditangkep begini. Nah mau kemana lu? Gak pulang-pulang, udah seminggu gak pulang-pulang. Di situ akhirnya saya dibawa pulang sama saudara saya itu, diinterogasi lah banyak orang, namanya saya hilang 1 minggu. Ditanya-tanya ini itu, saya nggak bisa ngomong, saya diem aja. Saya ngomong diem. Pas malamnya saya lihat yang kepala bunting itu mah ada di kamar. Di kamar dalam, jadi saya ada di ruangan tamu. Nah, sedangkan dia di kamar, lagi duduk di kasur, di situ. Ya, tanpa dia juga saya belum tentu bisa pulang, karena dia udah nuntut saya sampai pulang, sampai rumah situ. Oke sob, mungkin sekian ya kisah pengalaman horor yang dalam sama Bang Somad ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan buat teman-teman para kaum rebahan, jangan lupa mandi pagi. Oke, semangat mandi pagi. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak ya Bang Somad ya. Sama-sama. Sekarang ini jam 11 malam sob. Dadah.